Selamat malam teman-teman. Selamat datang di podcast di antara dua alam. Kali ini kita akan sharing-sharing tentang pengalaman horor dua narasumber kita, yaitu Kak Cepili Muhammad dan Kak Aulia Ramadhani. Kali ini ceritanya cukup unik ya teman-teman. Soalnya ini kejadiannya di pondok tempat dua narasumber kita menuntut ilmu. Jadi kira-kira siapa dulu yang mau cerita? Ya gimana nih, bebas. Saya dulu ya. Iya. Oke. Jadi dulu saya termasuk alumni di pondok pesantren yang cukup terkenal lah. Kalau boleh tahu pondok pesantren mana Kak? Ya di pondok pesantren di daerah Lamongan Paciran. Ya. Saya sebut namanya lah untuk nama pondoknya. Iya. Oke. Jadi dulu saat saya kelas 1 SMP, menjadi santri yang awal-awal masuk pondok itu bukanlah suatu hal yang mudah bagi kalangan anak, terutama saat anak-anak di usia pubertas ya. Jadi suatu hari di pondok saya, saat sebelum subuh itu ada sebuah kegiatan di pondok. Kalau boleh tahu kegiatannya apa Kak? Ya, jadi kegiatannya itu ada bangun pagi. Jadi setiap jam 3 pagi itu ada kegiatan bangun pagi untuk melaksanakan sholat tahajud dan ngaji pagi. Itu dibangunin atau bangun sendiri? Ya, jadi kalau di pondok mungkin viewer atau teman-teman ada yang tahu lah, kalau misalkan di pondok pasti ada yang namanya pengurus, ya kan. Nah, jadi kami dibangunkan para pengurus untuk melaksanakan kegiatan tadi. Sebelum dibangunkan sekitar jam 2:30 itu saya bangun dari tempat tidur, ya, dari kasur. Fun fact-nya kasurnya ya kasur biasa lah, nggak terlalu tebal. Itu sekamar banyak orang atau sendiri-sendiri? Ya, jadi sekamar itu ada banyak orang, sekitar 30-20 anak sekamar ya. Jadi tidurnya itu rame-rame lah ya, tidurnya rame-rame, nggak kok cuman satu anak atau dua anak, jadi rame. Berarti satu kamar itu anak banyak ya Kak? Ya, pada saat itu satu kamar anak banyak. Kemudian saya terbangun dari tidur, ingin ke kamar mandi. Setelah bangun, kemudian kan saya ingin menuju kamar mandi. Nah, posisi kamar mandi itu tempatnya agak jauh dari kamar, jadi harus melewati 2 kamar, kemudian 1 lorong. Jadi setelah keluar dari kamar itu ada 2 kamar. Ada kamar 8 sama kamar 9, sebut aja gitu ya, kamar 8 kamar 9. Kemudian ada belokan ke kanan, itu ada sebuah lorong. Lorong apa itu Kak kalau boleh tahu? Yaitu lorong penghubung antara ruang kamar dan ruang kamar mandi. Cuman lorong ini tuh nggak tertutup, jadi atasnya terbuka. Kemudian saat perjalanan menuju kamar mandi dengan langkah kaki yang pelan, kemudian saya papasan dengan teman saya. Papasan, setelah sepersekian detik teman saya bilang, "B, hati-hati." Sudah mewanti-wanti Kak ya itu Ya, temennya? Mungkin pada saat itu kan belum tahu ya. Iya, terus? Kemudian setelah kejadian itu, di pikiran saya mikir, mungkin ini teman saya jahil. Soalnya emang karakter anaknya itu ya Jahil, suka mengerjai ya, temannya. suka mengerjai teman. Kemudian setelah kejadian itu saya berjalan lagi menuju kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini sebelahnya itu ada tangga yang menuju langsung ke jemuran. Jadi posisinya bawah kamar mandi, di atasnya itu ada jemuran. Terus? Kemudian kamar mandinya ini berbentuk letter U ya, letter U. Ada sekitar 10 kamar mandi bentuk letter U. Kemudian saat berjalan di kamar mandi, ada salah satu kamar mandi itu yang ada suara gemericik air. Otomatis kalau ada gemericik air berarti kan ada orang di sana. Kemudian saya pergi ke sana untuk mengantri. Sebelum ngantri itu saya ngecek beberapa kamar mandi dan ternyata ada yang kamar mandi yang emang nggak ada baknya. Jadi kalau misalkan ingin ke kamar mandi ya harus bawa Gayung sendiri. betul. Nah, setelah lihat situasinya di kamar mandi itu lirih gemericik air. Kemudian saya ketok kamar mandinya. Setelahmu seperti itu ya. Tapi gak ada jawaban. Saya ketok lagi 3 kali, gak ada jawaban.
Kemudian saat ketokan ketiga itu tiba-tiba airnya mati. Yang kemudian yang awalnya air gemericik mati. Pada saat itu saya pikir orangnya selesai, karena kan setelah mematikan air kan pasti mau keluar. Iya. Nah pada waktu itu juga saya tunggu, kok nggak keluar-keluar ini anaknya. Beberapa menit saya tunggu masih nggak keluar-keluar. Akhirnya karena saya penasaran itu saya buka, jebrak, kosong. Jadi setelah gemericik air itu mati, beberapa menit kemudian saya cek, ternyata kosong kamar mandinya. Kosong. Kemudian dari belakang saya dengar suara lirih. Suaranya Suara anak kecil. anak kecil. JP gitu. Itu kakak bisa mengenali nggak itu suara Nggak, dari pada saat cowok itu atau saya perempuan? Kurang jelas suaranya seperti apa. Namun kalau Kayak lirih gitu ya? iya, lirih, suara perempuan. Itu manggil nama saya, JP. Otomatis kan saya notice langsung balik badan. Iya. Pas balik badan, ya nggak ada seseorang di sana. Dan benar-benar di momen itu cuma saya sendirian di kamar mandi. Nggak ada temennya sama Nggak sekali. ada teman sama sekali. Terus karena logika yang udah dihadapkan dengan situasi yang seperti itu pasti kan mikir. Pada waktu itu saya nge-freeze ya. Jadi kayak membeku dalam waktu. Mikir. Terus tadi yang di sana siapa? Dengar suara gemericik air, terus tiba-tiba dibuka nggak ada orang. Kemudian saya memutuskan untuk tidak jadi ke kamar mandi karena mungkin dengan situasi yang seperti itu. Iya. Waktu itu saya langsung mau balik ke kamar. Nah sebelum balik ke kamar itu ternyata di atas jemuran ada suara percikan air seperti langkah kaki. Nah waktu itu saya berasumsi bahwa kalau misalkan ada orang di atas, berarti tadi suaranya mungkin dari atas. Kemudian saya cek di sana itu ada, saya ingat betul ada 7 anak tangga untuk naik ke atas. Saat melewati anak tangga pertama, pelan saya jalan pelan. Waktu itu masih mikir, ini orang gak ya? Saat jalan pelan-pelan di ujung pas itu ada kayak sosok bayangan, tapi bayangan itu persis terlihat seperti kaki. Jadi di jemuran kan misalkan kalau misalnya mau jemur itu pasti ada gantungannya dan Iya. itu nggak sampai nyentuh dari bawah. Nah, Jadi kelihatan ya kak? kelihatan kakinya. Dan kemudian di jemuran juga itu agak lembab tempatnya. Jadi bawahnya itu mesti ada airnya. Becek-becek gitu ya? Becek. Jadi kalau ada langkah kaki pasti tahu itu kalau ada orang. Kemudian saya lihat pelan-pelan itu kok ternyata masih di situ posisinya, nggak berubah sama sekali. Nah kayaknya saya cek, soalnya saya mikirnya waktu itu pasti temen yang jahit. Saya cek pelan-pelan. Itu perasaan udah gak karuan lah, udah keringat dingin. Udah deg-deg-degan ya kak ya? Campuran perasaan. Pelan-pelan saya jalan, terus mau buka baju. Nah, otomatis kan lewat jalan tersebut, jadi buka baju, beberapa baju saya buka. Ya, sela-sela di Iya, sela-sela baju. baju saya buka. Nah pelan-pelan tuh saya buka, setelah saya buka seret, nggak ada orang. Gak ada orang? Dan kaki yang dari bawah itu tadi Hilang? hilang. Kaki yang dari bawah itu hilang. Kemudian ya panik lah, istilahnya panik. Saya nge-freeze lagi terus mikir, itu orang nggak ya tadi? Masih sempatnya mikir seperti itu karena ya apa? Lagi panik. Ya untuk Mencairkan mereaksi suasananya. kita, betul. Jadi apa biar nggak tegang banget lah. Terus kemudian balik badan, terus saya balik ke kamar. Nah balik ke kamar, pas mau tidur teman saya itu bilang ke saya, gimana Bi? Tahu toh? Gitu ya. Itu teman yang udah Ya, yang bilang tadi dari awal itu? udah dari kamar mandi itu bilang seperti itu. Gimana Bi? Udah tahu? Terus saya nggak jawab lagi. Terus akhirnya lanjut tidur. Sebenarnya banyak lagi lah kisah yang saya sampaikan, mungkin karena ya durasi waktu. Iya. Silakan dilanjutkan. Baik teman-teman, itu adalah sedikit cerita dari pengalaman horor Kak JP. Sekarang kita lanjut ke Kak Aulia.
Bisa dimulai Kak Aulia. Oke, kita jangan tegang-tegang soalnya ini habis tegang kan. Iya. Kita sambil komedi-komedi aja. Oke, yang pertama itu awal mula itu dari rumah. Berarti sebelum berangkat mondok. Iya, sebelum lama banget sebelum berangkat pondok. Itu saya pernah bermain, tapi saya lupa itu bermain kemana. Pulang-pulang itu pada malam harinya, tubuh saya itu kayak kejang-kejang sendiri. Kayak gini-gini gitu. Iya, terus Habis itu enggak sakit kan? Enggak kayak sakit demam, sakit enggak apa? sakit, tapi kan ya capek ya kayak gitu iya. terus bapak saya itu kayak mikir, oh anak ini kayaknya Enggak beres gitu. ya kena gitulah. Iya. Habis itu bapak saya itu ngalihin supaya nggak gitu-gitu lagi, saya disuruh lihat-lihat apa gitu. Besoknya itu bapak saya pergi ke Orang pintar. pintar yang bisa ngelihat kayak gitulah. Iya. Terus katanya anak bapak ini kena naga, ketempelan naga. Itu yang ngomong orang pintarnya. Iya, naganya dari Majapahit. Oh, unik ya Kak ya? Iya, unik banget. Makanya saya juga agak percaya ya. Iya. Tapi ya gimana lagi. Terus habis itu bapak saya itu dikasih dua air, diadain plastik gitu. Yang satu itu buat minum, dicampurin ke air minum. Iya. Terus yang satu itu untuk mandi. Oh. Nah, habis itu udah saya minum, udah saya Buat buat mandi, tetap gak hilang. Berarti masih ada. Iya, masih ada. Terus udah itu beberapa tahun kemudian, habis itu saya masuk pondok. Iya. Pondoknya itu Di pondok mana Kak? di Pondok Rengel. Oh. Ya nggak jauh lah dari sini. Iya. Waktu itu hari Minggu. Minggu itu waktunya sambangan kan. Iya. Sambangan itu kayak santri-santri pada dijenguk sama orang tuanya. Habis sambangan itu anak-anak kumpul di kamar pada malam harinya itu. Sebelumnya kan habis sambang sore itu hujan kan. Oh, hujan. Iya, hujan. Terus saya naik ke jemuran, ngelihat banyak orang main hujan-hujanan. Di atas jemuran itu. Iya, di jemurannya Oh, itu. Iya, di jemuran itu. Saya tertarik lah ya. Terus saya ikut. Kakak join berarti. Iya, saya join hujan-hujanan. Kan seru kan? Iya. Masa kecil saya belum bahagia soalnya. Iya. Lanjut Terus Kak. habis itu hujan-hujanan, banyak itu orangnya. Terus habis itu malamnya anak-anak kumpul di kamar mau makan Jajan. sambangan tadi. Iya, Iya, jajan dari jajan sambangan. sambangan tadi. Terus saya kayak ngerasa aneh gitu di badan saya. Kok kayak panas terus gimana gitu. Terus saya itu ditawarin makanan, minuman, saya gak mau. Saya tidur aja soalnya itu kayak astagfirullah, ini kenapa badan Iya. saya Tapi gitu. itu enggak ada tanda-tanda mau panas, mau demam. Kan biasanya habis hujan-hujan kan langsung ada badan yang enggak Iya, tawar tapi gitu loh Kak. itu aneh rasanya. Kan kalau badan panas kan ya udah panas aja gitu. Iya. Itu tuh kayak nangis, terus nangisnya tuh kayak gimana ya? Pokoknya kayak nangisnya tuh menggigil gitu. Terus teman saya itu yang alumni sama saya juga, itu kan ya panik lah ya. Iya. Belum tahu kalau kayak gitu. Terus teman saya itu kenapa Ula gitu, nggak tahu, rasanya tuh kayak aneh aja gitu. Terus tiba-tiba itu kan udah malam, sampai malam itu Sekitar jam berapa Kak? habis isya sampai jam 11-an lah. 11 malam. Iya, Lama juga ya Kak ya? lama banget, saya sampai capek itu. Di situ saya habis itu nangisnya itu bener-bener yang nangis banget. Nangis Iya, kejer. nangis banget. Suaranya tuh sampai keluar ruangan kamar itu. Berarti terdengar seluruh yang Iya. ada di pondok itu. Kamar saya kan dekatnya serambi yang buat apel untuk santri-santri gitu loh. Oh iya iya. Itu
biasanya anak laki-laki itu pada di Serambi kalau malam tidurnya. Jadi laki-lakinya itu sampai Dengar semua? iya, dengar semua karena saking butternya. Saking Kencangnya ya kencangnya. kayaknya. Iya. Ya, Maaf itu ya. sedihnya itu karena kenapa ya? Kira-kira kok bisa punya ekspresi nangis itu kenapa kira-kira? Iya, Kak, nggak tahu. Ini belum ceritanya ya. Iya. Oke, saya lanjutin dulu. Lanjut. Terus habis itu teman-teman saya itu bacain saya ayat kursi, semuanya dibacain ke kuping saya. Saya itu juga sadar waktu itu, tapi saya nggak bisa mengontrol diri saya. Udah nangis kejer banget. Di depan saya itu juga ada yang kayak gitu juga. Oh, berarti nyalur Kak ya? Iya, itu tapi adik kelas. Itu juga dari jemuran. Soalnya dia habis meratapi nasib kayaknya. Di jemuran itu. Iya, kan melamun juga bisa kan. Iya, benar. Itu yang di depan saya itu udah senyum-senyum. Ngeri Kak ya. Iya, ngeri banget. Saya yang nangis-nangis, dia yang senyum-senyum. Lanjut. Terus habis itu udah kan saya nangis banget itu. Terus udah sembuh itu ya sebelum subuh. Saya sembuh itu sebelum subuh. Saya udah bisa tidur pules banget sampai pagi. Terus kata teman saya tuh, kamu nggak usah sekolah. Nanti kan malah ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan. Tapi saya ngeyel, saya mau sekolah aja gitu. Itu berarti pondoknya itu jadi satu sama sekolahan. Iya, jadi satu sama sekolahan. Terus habis itu saya ngengkel tetap berangkat sekolah, saya berangkat. Terus kan awal-awal masuk kan harus baca Asmaul Husna dulu. Iya. Pada saat itu saya kumat lagi. Nangis lagi. Iya, nangis lagi yang kayak malamnya itu. Iya. Terus habis itu saya dibawa ke pondok lagi. Ditanganin sama istrinya pengurus pondok itu. Saya dibacain doa segala macem. Terus habis itu biasanya kan kalau kayak gitu kan kakinya itu jempol kakinya diurut kan supaya itunya keluar. Terus habis itu dibiarin aja sampai tidur. Terus saya udah tidur itu pokoknya sembuhnya itu karena tidur. Sorenya itu saya dipanggil pengurus pondoknya. Saya ditanyain berdua aja. Sekarang pengurus pondoknya udah almarhum. Walah. Dimohon al-fatihahnya ya. Iya. Terus habis itu saya ditanyain, kamu habis apa gitu. Sama pengurus pondok itu. Iya. Terus saya jawab, saya habis hujan-hujanan di jemuran gitu. Terus orangnya bertanya gini, kamu sama Putri ya gitu. Tapi seingat saya di situ itu nggak ada yang namanya Putri Oh, gitu. temannya kakak nggak ada yang namanya Nggak Putri? ada, karena Putri di pondok itu orangnya pendiam. Ada namanya Putri tapi orangnya pendiam, nggak pernah ikut-ikutan kayak gitu. Terus saya ingat-ingat lagi, nggak ada yang namanya Putri Pak, saya bilang gitu. Terus habis itu orangnya ngengkel, enggak, kamu hujan-hujanan itu sama Putri kok. Putri siapa? Saya bilang gitu. Oh, ternyata Putri itu hantunya. Oh, hantu yang itu. Iya, Yang membuat yang kakak nempel nangis. Oh. yang nempel ke saya. Itu belum sampai kesurupan, makanya saya masih sadar. Terus saya ditanyain, kamu sebelum ini pernah ngelihat apa di sini? Saya itu pernah ngelihat pas saya di kamar mandi malam-malam. Soalnya teman saya gak mau nganterin. Oh, berarti kakak sendirian? Iya, soalnya saya tiap malam itu pasti ke kamar mandi. Mungkin teman saya udah capek ya. Bosen kali ya Iya, kak? bosan kali ya. Terus habis itu saya itu ke kamar mandi. Di kamar mandi itu saya cuci muka. Terus tiba-tiba kerannya itu nyala sendiri. Oh, berarti sama kayak ceritanya Iya, Kak JB ya? hampir mirip lah ya. Mirip-mirip. Terus itu saya agak takut ya, kok bisa nyala sendiri Iya. gitu loh. Saya samperin deh itu, terus saya matiin. Saya balik cuci muka karena ini masih ada sabunnya di muka Iya. saya ini. Terus saya mau bilas, nyala Nyala lagi. Di pikiran saya, astagfirullahaladzim, kenapa
saya matiin lagi, alhamdulillahnya nggak nyala lagi. Sebelumnya saya juga pernah di kamar mandi sendirian. Nah, kamar mandinya itu yang dibuat BAB itu cuma satu yang bisa di pojok sendiri, karena itu tertutup gitu loh, yang lainnya kan terbuka atasnya. Terus saya itu pas mau buka lawangnya itu, Pintunya. iya pintunya, saya buka dan saya ngelihat ada sosok perempuan rambutnya panjang banget lagi tidur. Tidur. Posisinya gimana, Kak? Posisinya itu nggak, pokoknya posisinya itu kayak tidur gitu loh, tapi ngadepnya ke pintu, Oh, iya iya iya. nggak berbusana. Ngeri juga ya, Kak ya. Ngeri, tapi ya gimana lagi, saya tetap pakai kamar mandi itu. Terus saya kan udah nyeritain itu ke ustadz saya ditanyain, kan pas waktu itu saya sadar, tapi tetap ditanyain, kamu rumahnya mana? Yang ditanyain itu sebenarnya yang Putri itu. iya Putri, tapi kan nggak lagi sama saya kan. Oh, Ya iya. udah saya Jawab. alamat saya aja gitu. Terus ya udah seperti itu. Saya udah di situ tuh lama banget, tanya jawab sama Pak Ustadz saya gitu. Habis itu saya kayak dipegang tangan saya, nggak tahu didoain apa supaya itunya keluar. Tapi keluar. nggak. Oh. Mungkin sampai sekarang masih Loh, masih sekarang masih sama si putri-putri itu? masih. Oh, berarti nggak mau keluar ya itu? Iya, soalnya saya juga nggak pernah ke orang pintar buat mastiin kalau itu udah keluar apa belum. Berarti kakak udah berdamai sama? Iya, udah berdamai. Soalnya itu juga kadang nggak merugikan saya, malah menguntungkan. Kok bisa, Kak? Soalnya itu kadang saya juga seneng gitu loh, kalau ada aura mistis-mistisnya. Oh. Ya kayak gitu. Berarti jadi temen. Iya, jadi Oh, teman. jadi temen. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Itu masih suka ganggu, usil atau? Kadang-kadang aja kalau saya di tempat-tempat yang kayak gelap, terus habis itu Sepi? sepi, terus yang dulunya ada kayak korban-korban yang meninggal. Oh. Itu pasti datang? Iya, pasti datang. Itu ngapain, Kak, kalau biasanya nyamperin kakak itu? Kalau saya nggak pernah nyamperin saya sih. Saya aja nggak tahu mukanya gimana. Tapi kayak saya itu bisa ngerasain gitu loh. Bisa Ada. ngerasain aja itu ada atau enggaknya, itu bisa ngerasain aja. Udah gitu. Oh. Oke, teman-teman. Itu adalah cerita dari dua narasumber kita. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.